Mutu berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samaya Farah Sadat, kelas 7 dari SMP Muhammadiyah 7 Colomadu. Di sini saya akan melanjutkan kisah tentang wafatnya Umar bin Khattab. Peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab terjadi waktu fajar pada 26 Dzulhijjah 23 Hijriah. Umar bin Maimun berkata, pada pagi hari sebelum terbunuhnya Umar, saya berdiri dekat sekali dengannya. Antara saya dan dia hanya Abdullah bin Abbas. Kebiasaannya sebelum sholat dia mengecek jamaah terlebih dahulu. Dia berjalan di sela-sela shaf dan selalu berkata, luruskan shaf. Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus, beliau maju dan mulai bertakbir. Pada waktu itu mungkin beliau sedang membaca surat Yusuf atau An-Nahl ataupun surat lainnya pada rakaat pertama hingga seluruh jamaah hadir berkumpul. Umar bin Khattab takbir. Tiba-tiba Umar bin Maimun mendengar beliau menjerit. Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak. Kemudian budak itu lari dengan membawa pisau belati bermata dua. Dia berusaha melewati saf-saf sholat dan jamaah di saf-saf itu terkena tikaman belatinya, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Umar lalu menarik tangan Abdurrahman bin Auf dan menyuruhnya menggantikan posisi imam sholat subuh pagi itu. Siapa saja yang berdiri di belakang Umar pasti melihat apa yang mata kepalanya saya saksikan, kata Umar bin Maimun. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam sholat mereka, dan dia sengaja memperpendek bacaan sholat. Setelah para jamaah selesai menunaikan sholat subuh, Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah menikamku. Ibnu Abbas pergi sesaat kemudian kembali sambil berkata, pembunuhmu adalah budak milik Al-Mughirah. Dalam keadaan sekarat, Umar bin Khattab dibawa oleh orang-orang dari masjid ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Umar dibaringkan. Tidak berapa lama orang-orang yakin nyawa Umar tidak terselamatkan lagi. Saat kekhawatiran itu timbul dalam benak orang-orang, sebagian mengambil inisiatif untuk langsung masuk menjenguknya. Orang-orang semakin banyak berdatangan, tidak sedikit yang mengucapkan pujian atas dirinya dan menggakkan jasa-jasanya. Detik-detik terakhir dalam kehidupan Umar bin Khattab, dia berkata, wahai Abdullah bin Umar, anakku Umar bin Khattab, lihatlah berapa utangku. Umar berkata, apabila harta keluarganya Umar cukup untuk melunasinya, maka bayarlah dari harta mereka. Jika belum mencukupi, mintalah bantuan pada Bani Adi dan Ka'ab bin Ka'ab. Seandainya belum terlunasi, maka mintalah pada kaum Quraisy. Ingat, jangan pernah meminta selain dari mereka. Tunaikan utang-utangku sekarang. Umar kemudian menyuruh Abdullah bin Umar untuk pergi ke rumah Ummul Mukminin Aisyah yang merupakan istri Rasulullah SAW. Ketika Abdullah bin Umar kembali ke rumahnya, ada yang mengatakan, lihatlah Abdullah bin Umar sudah sampai. Umar berkata, angkat saya. Salah seorang menyandarkan Umar ke tubuh anaknya Abdullah bin Umar. Umar bertanya, nak, apa berita yang engkau bawa? Abdullah menjawab, sebagaimana yang ayah anda inginkan, wahai Amirul Mukminin, Aisyah telah mengizinkanmu. Umar berkata, alhamdulillah, tidak ada yang lebih penting bagiku selain ini. Selain saya meninggal dunia, bawalah jenazahku ke sana
dan katakan, Umar bin Khattab minta izin untuk masuk. Jika dia memberikan izin, bawalah saya masuk. Namun seandainya dia menolak, makamkanlah jenazahku di pemakaman kaum muslim. Umar kemudian menggembuskan nafas terakhirnya. Beliau kemudian wafat. Setelah semua siap, orang-orang menggotong jenazah dengan berjalan kaki. Setelah sampai ke dekat senyamanan kedua sahabatnya, Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada Aisyah dan berkata, Umar bin Khattab meminta izin untuk masuk. Aisyah menjawab, bawalah dia masuk. Maka jenazah Umar dibawa masuk dan dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Khalifah Umar bin Khattab yaitu: 1. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celahmu lebih banyak darinya. 2. Bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu dahulu, karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadap selain perut. 3. Bila engkau hendak memuji seorang, pujilah Allah, karena tiada seseorang pun yang lebih baik dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. 4. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia, sebab apabila engkau meninggalkannya berarti engkau terpuji. 5. Bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati, karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi, dan penuh penyesalan. 6. Bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat, karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah perjalanan Khalifah Umar bin Khattab. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah. Jika ada salahnya, datangnya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.